Mempelajari dan mempraktekkan stoicisme membuat saya mengerti bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup ini adalah perjalanan yang sulit, tetapi hal sulit dan hal yang tidak mudah itu adalah memang biasa saja. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang bagaimana saya memaknai stoicisme di dalam kehidupan saya sehari-hari, terutama menghadapi hal-hal yang sulit gitu ya. Kesulitan setiap orang itu berbeda-beda ya dalam hidup ya, dan terutama saya tahu bahwa ketika saya ngomong gini gitu ya, mungkin di antara kamu ada berpikiran bahwa saya tidak seberuntung kamu atau kamu tidak seberuntung saya gitu ya. Dan dalam stoik itu keberuntungan itu harus, kata beruntung itu harus dihilangkan dari pikiran kita gitu ya. Karena keberuntungan itu bukan di dalam kendali kita gitu ya. Dan seorang stoik itu tidak seharusnya menunggu keberuntungan jatuh dari langit gitu ya. Karena ketika kita menunggu, kita tidak tahu kapan keberuntungan itu akan turun gitu ya. Nah, masalah kesulitan karena dulu itu saya berpikir kok hidup saya itu susah banget ya, nggak kayak orang-orang gitu ya, nggak kayak orang-orang. Tetapi setelah saya mempelajari stoicisme bahwa untuk menjadi seorang stoik, kamu itu harus merasakan kesulitan dan kamu itu harus mempelajari bagaimana cara bertahan hidup di dalam kesulitan tersebut. Gitu ya. Saya mungkin akan berulang-ulang bilang seperti ini, tapi memang itu hal yang pertama kali saya praktekkan gitu ya, kayak tidur tepat waktu, tidur di lantai, bangun pagi, berolahraga gitu. Karena itu semua yang diajarkan oleh stoicisme gitu ya, membangun habit, membangun kebiasaan, membangun rutinitas yang baik gitu ya. Ketika kita membangun rutinitas yang baik, maka pikiran kita pun akan baik dan tubuh kita pun akan baik juga gitu ya. Dan ketika kita berolahraga gitu ya, maka pikiran kita itu atau tubuh kita itu tidak akan mengkhianati pikiran kita gitu ya. Dan kesulitan hidup itu kan sudah ada dari zaman dulu ya, dari zaman Zeno menemukan stoicisme dari kesulitan hidup. Terus Marcus Aurelius menulis buku meditation atau menulis jurnalnya yang sekarang itu sangat terkenal, bukan hanya dikenal oleh kaum stoik, tetapi oleh semua kaum filsafat di seluruh dunia gitu ya, bahwa Marcus Aurelius itu struggle, dia itu memiliki kesulitan dalam hidupnya, maka dari itu dia mempraktekkan stoicisme dan dia menulis jurnal untuk apa? Untuk mengingatkan dirinya bahwa hey, hidup ini susah. Hey, hidup ini itu sakit gitu ya. Makanya dia menulis dalam bukunya Meditation, if it's endurable, then endure it gitu ya. Stop complaining. Ketika kamu bisa bertahan dalam rasa sakit, ketika kamu bisa menahan rasa sakit gitu ya, maka ya tahan saja, tidak usah teriak.
Tidak usah mengeluh, tidak usah bilang sama orang-orang bahwa hidup saya itu paling sengsara, tidak usah. Just be happy about it gitu. Dan itu adalah adalah konsep yang sampai sekarang saya tekankan untuk diri saya sendiri gitu. Ketika ada kesulitan dalam hidup saya, maka just take it easy, man. Saya bilang kepada diri saya menulis dalam jurnal saya bahwa take it easy, endure it, dan sabar. Gitu ya. Sabar, tidak usah terburu-buru, santai saja. Gitu ya. Dan saya selalu mengingat kata-kata Marcus Aurelius juga gitu. When you rushing into something, you rushing into the death gitu ya. You are rushing into toward the death gitu ya. Jadi ketika kamu melakukan segala sesuatunya dengan terburu-buru, ingin selesai, ingin beres kesulitan ini, maka percuma gitu ya. Percuma. Suatu saat juga kamu akan mati gitu. Kayak gitu ya. Jadi hidup ini tidak akan pernah mudah, tidak akan pernah mudah. Berapapun banyak uang kamu, seberapa enak kerjaan kamu, seberapa cantik istri kamu, seberapa baik istri kamu, seberapa soleh istri kamu, atau seberapa soleh pasangan kamu, seberapa ganteng pasangan kamu, seberapa enak rumah kamu, kesulitan itu akan selalu ada. Dan stoicisme itu mengajarkan saya untuk menyiapkan diri ketika kita menghadapi kesulitan. Stoicisme itu mengajarkan saya bahwa ketika kamu melihat sebuah kesulitan, maka jangan melihat kesulitan itu sebagai kesulitan. Tetapi lihatlah kesulitan itu sebagai media untuk belajar menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Kenapa bilangnya belajar? Karena pada saat belajar atau saat praktis gitu ya, itu tidak ada salah dan benar, yang ada itu kamu melakukannya dengan tepat, kamu menyelesaikannya dengan tepat atau tidak gitu ya. Kamu melakukan hal yang tepat atau tidak gitu ya. Ketika saya dan kamu punya masalah yang sama gitu, kita tidak mungkin menyelesaikannya dengan cara yang sama juga. Gitu ya. Ketika saya lapar, saya makan nasi misalkan. Tapi ketika orang bule misalkan mereka lapar, mereka makan roti, kan itu beda gitu ya. Tetapi alatnya sama, makan gitu, tetapi caranya itu akan sangat berbeda. Karena itulah rutinitas mereka dan itulah rutinitas saya gitu ya sebagai orang Indonesia. Kayak gitu. Maka ketika kamu mempelajari stoicisme itu ingin bahagia, udah kamu berhenti aja gitu. Karena sebenarnya mempelajari stoicisme itu banyak sakitnya daripada bahagianya. Karena untuk menuju kebahagiaan yang dijanjikan oleh stoicisme itu, kita harus melewati banyak sekali fase hidup di mana kamu harus bertahan, kamu harus menahan rasa sakit dalam hidup kamu. Di dalam stoik itu tidak ada diajarkan ketika kamu stres, kamu harus healing gitu ya, ke pantai, ke gunung, enggak. Ketika kamu merasa stres, yang satu-satunya cara jangan stres. Gimana caranya? Gimana caranya memperbaiki pendapat kamu tentang masalah tersebut? Menulis jurnal. Jalan kaki setiap hari gitu ya. Tanpa gadget, tanpa apa, wandering aja gitu. Itu adalah cara seorang stoik yang ajarkan kepada kita. Just wander walking gitu ya. Jalan aja. Ngelamun gak apa-apa, kayak orang gila gak apa-apa. Tapi kita tahu di situ tuh kita belajar untuk fokus ke dalam diri kita, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Bagaimana cara melewati masalah hidup yang sangat berat dan sangat sulit.
Bukan berarti kita menjadi orang yang pemurung, bukan. Bukan. Menulis jurnal itu bukan kegiatan yang cengeng, bukan, tetapi menulis jurnal itu adalah kegiatan yang memaksa kita untuk jujur kepada diri kita dan untuk terus terang kepada diri kita apa yang sebenarnya kita rasakan gitu ya. Apakah kita sombong? Nanti kamu akan melihat di jurnal itu. Apakah kamu itu angkuh? Apakah kamu itu dengki? Apakah kamu itu sama kayak orang senangnya marah-marah? Maka itulah masalah yang harus kamu hadapi. Itulah masalah yang kamu harus kendalikan di dalam diri kamu gitu ya. Bukan menyuruh orang untuk tidak dengki, bukan menyuruh orang untuk diam, bukan. Jurnal itu menyuruh kita untuk diam dan menyuruh kita untuk tidak memiliki sifat-sifat buruk seperti orang lain gitu ya. Apakah itu sulit? Sulit. Kita kan selalu berdelusi ya jangankan ke orang lain, Pak. Jangankan ke orang lain. Ke diri kita itu kita sering berdelusi gitu. Kita tuh berpikir kita itu paling benar, kita itu berpikir kita itu paling pintar. Kita itu berpikir kita paling kaya, paling susah bahkan, paling sengsara, padahal masih banyak orang yang lebih pintar, lebih sengsara, lebih apa ya? Lebih sakit hidupnya gitu. Jadi ya stoicisme ini harus harus dilakukan, dimaknai, lalu harus dijalani, dipraktekkan. Gitu ya. Apapun yang kamu baca, apapun yang kamu pelajari dalam buku, dalam YouTube gitu ya. Try to do it. Cobalah untuk melakukannya. Jangan sampai quote-quote, kutipan-kutipan yang kamu baca di Instagram, di mana-mana, di buku, di mana-mana, itu jadi cuman sekedar quote aja yang kamu ketahui, tapi kamu tidak pernah mempraktekannya gitu. If it's endurable, then endure it. Stop complaining gitu. Itu quote yang sangat dalam. Itu bukan buat orang lain, bukan. Buat diri kita sendiri. Ketika kita merasakan kesulitan dalam hidup. Ketika kita merasa keberuntungan tidak pernah datang kepada diri kita gitu ya. Ketika kita merasa masalah itu tidak selesai-selesai. Endure it aja, endure. Bertahan, selesaikan satu persatu masalahmu. Satu persatu. That is what the true stoic is gitu ya. Itu adalah stoik yang benar-benar stoik itu adalah bertahan di dalam setiap kesulitan dan menyelesaikan kesulitannya satu persatu. Sampai kamu merasa bahwa kesulitan itu bukan sebuah kesulitan lagi, tetapi kamu akan merasa di titik di mana kamu pikir bahwa masalah itu adalah masalah, bukan masalah lagi, tetapi masalah itu adalah hidup saja gitu. Itu yang saya pikirkan sekarang. Masalah itu jadi hal yang normal gitu. Sakit hati itu jadi masalah yang normal. Bukan hal yang di luar kendali yang harus kita ubah, tapi cara pandang kita. Dan itu harus dipraktekkan secara terus-menerus, secara satu persatu, secara perlahan. Jadi kalau kamu mempelajari stoicisme untuk mencari benar-benar bahagia gitu, kamu nggak akan pernah mendapatkannya. Tapi kamu akan mendapatkan di mana kamu sudah biasa saja dengan kesulitan yang kamu hadapi. Apakah itu normal? Itu sangat normal, dan itu dalam stoik itu
menjadi biasa saja dalam kesulitan itu adalah sudah di level yang benar-benar baik gitu ya. Ada masalah ya sudah, masalah itu diselesaikan satu persatu gitu. Masalah itu tidak mempengaruhi hidup kamu, tidak mempengaruhi mood kamu. Kamu tetap baik sama orang-orang, kamu tetap melakukan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak marah-marah, tidak gelisah, tidak kecewa, tidak sedih, tidak bahagia bahkan. Biasa saja, indifferent. Gitu ya. Demikian episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.